Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-22. Selamat mendengarkan. Bujang engko Baginda Mais datang tadi mengatakan anak engku Sultan Pamenan meninggal dunia di rumah sakit Ganting, kata Putih Renosari membuka pembicaraan. Sahut Sultan Baheram dengan terkejut lalu meletakkan cangkir kopinya yang telah diangkatnya, tidak diminumnya airnya. Anaknya yang mana? Tanyanya. Anaknya yang dari istrinya orang Bangkahulu itu, yang tinggal pada induk bakonya, Putri Umi, di sawahan. Apa sakitnya? Entahlah, kata bujang engku Baginda Mais. Bisul mata 5 di hulu hatinya. Sejak hari raya ia diobat dalam rumah sakit Ganting. Masya Allah, bisul mata 5, sedangkan mata 3 lagi tak tahan. Berapa umurnya? Katanya 12 tahun. Tentu saja tak tahan, orang tua pun belum tentu akan sembuh. Jangan-jangan ditinggam orang. Biasanya bisul tinggam yang banyak matanya. Udo ini ada-ada saja. Mengapa pula anak umur 12 tahun ditinggam orang? Apa dosanya? Dari mana akan diturunkan jenazahnya anak itu? Katanya dari kampung terendam. Nantilah hamba pergi menjenguknya. Reno takkan pergi. Jangan dilupakan, kemenakannya Sultan Malik akan menjadi menantu kita. Hamba jangan lagi pergi, sebab si Bida akan tinggal sendiri di rumah. Hamba khawatir kalau ada apa-apa pula dengan dia. Ada apa? Kata Sultan Baheram kepada Putih Renosari. Adakah Udo perhatikan si Tempang, anak penjajah ketan dan pisang goreng itu? Tidak, mengapa? Hampir tiap hari ia kemari menjajah pisang gorengnya. Ia berhenti di bawah jendela bilik si Bida dan berkata-kata sebentar dengan dia perlahan-lahan. Tatkala hamba tanyakan kepadanya apa yang dibicarakannya dengan si Bida, katanya tak apa-apa. Si Bida hanya hendak membeli jualannya. Tetapi si Bida dari dahulu kurang suka makan pagi, apalagi sekarang. Makan siang pun kadang-kadang tidak. Seandainya benar dia hendak membeli penganan itu, dari mana diperolehnya uang? Tentu dari Sultan Alamsah. Sungguh pun demikian, hati hamba tak enak juga melihat kelakuan anak ini. Hamba khawatir kalau masih ada juga perhubungan dengan yatim. Hamba tetap tak suka bermenantukan anak tukang pedati ini, biarpun ia raja di langit sekalipun. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya dengan lekas kita kawinkan dia dengan Sultan Malik, supaya hilang sekalian was-was hati hamba. Tak dapatkah Udo bayangkan nanti perkara ini kepada Sultan Pamenan, kalau Udo melawat anaknya? Jangan sekarang, karena ia dalam kesusahan. Lebih baik dengan engkau Baginda Mais hamba bicarakan, sebab pada sangka hamba sekalian perkara ini tergantung pada beliau. Kalau hitam, kata beliau, niscaya hitam. Kalau putih, tentu putih. Dan kalau hamba katakan kekhawatiran kita ini, niscaya dipercepatnya perkawinan si Bida dengan Sultan Malik. Iya benar, mungkin beliau ada di sana. Kalau beliau tak ada di sana, akan hamba turut ke rumahnya, supaya lekas selesai perkara ini, dan lekas pula lepas hutang kita. Memang Baginda Mais ada datang melawat ke kampung terendam, karena itu Sultan Baheram dapat menyampaikan maksudnya. Keduanya berbisik-bisik merundingkan hal itu. Pun Sultan Baheram menyatakan pula kekhawatirannya. Jika demikian halnya, dengan segeralah kita langsungkan perkawinan ini. Memang waktu inilah saat yang baik untuk mengawinkan Nurmala dengan Misteri Yatim. Karena perhubungan mereka sedang rapatnya, marilah kita tunggu sampai engkau Sultan Pamenan menuju hari anaknya yang meninggal ini. Sudah itu akan saya sesakanlah ia
Saya rasa dapat diterimanya permintaan saya ini. Sementara itu, baiklah engkau bersedia-sedia juga supaya segera selesai kedua perkawinan ini. Yang lebih baik serentak kita jalankan. Apa yang engkau perlukan, katakanlah kepada saya. Jika demikian, baiklah engkau, terima kasih. Setelah tahlil menuju hari ke-7 di rumah Sultan Pamenan, datanglah Baginda Mais ke rumah Putih Umi di Sawahan. Di sana Sultan Pamenan telah hadir atas permintaan saudagar itu, lalu dibicarakan merekalah perkawinan Sultan Malik dengan Putih Bidasari. Walaupun Sultan Malik sendiri pada waktu itu ada di rumahnya, tetapi ia tiada dibawa berunding karena perkara ini semata-mata urusan ibunya dan mamanya. Lebih dahulu Baginda Mais minta maaf walaupun diketahuinya keluarga Sultan Pamenan masih dalam perkabungan. Tetapi ia terpaksa mendesak karena keadaan yang agak berbahaya untuk dapat melangsungkan perkawinan Sultan Malik dengan Putih Bidasari dengan selamatnya kelihatan mengancam. Lalu diceritakannya kekhawatiran Sultan Baheram dan istrinya. Kami menurut saja bila engkau hendak melangsungkan perkawinan itu, karena perkawinan ini sebenarnya pekerjaan engkau. Kami tiada berdaya apa-apa, jawab Sultan Pamenan, walaupun dirasanya memang belum patut ia bersukaria mengawinkan kemenakannya. Karena anaknya baru saja meninggal dunia, tetapi ia tiada berani menentang kemauan Baginda Mais karena telah banyak budinya kepadanya. Jika demikian, sepekan lagi lah kita mulai berinai. Sementara itu, engkau Sultan Baheram dapat pula bersedia-sedia. Apakah permintaan Sultan Malik untuk jemputannya supaya hamba suruh sediakan oleh Sultan Baheram? Uang penjemput cukuplah 500 rupiah, sahut Putri Umi. Tetapi anak hamba ingin pula seperangkat pakaian jas lakan hitam dengan sepatu dan kopiahnya, setangan sutra, setengah lusin, baju kerawang 3 helai, dan kain bugis balang nipa 4 helai, selop beledu berkembang muka sepasang, erloji emas dengan rantainya sebuah, cincin berlian sebentuk, dan kereta angin sebuah. Jika dapat ditambah dengan bendi dan kuda batak, lebih baik. Permintaan Putih ini akan hamba sampaikan kepada Sultan Baheram, dan hamba percaya akan dipenuhinya sekaliannya, sahut Baginda Mais dengan tersenyum, walaupun diketahuinya bahwa Putih Umi hendak menjual mahal anaknya karena ia yakin sekalian permintaannya takkan ditampik oleh Baginda Mais yang kaya raya itu. Jika kepada Sultan Baheram saja tak akan dimintanya apa-apa, kawin dengan tiada membawa jemputan pun akan diterimanya juga, karena tak mudah ia akan mendapat menantu apalagi yang sebagai Putih Bidasari ini. Setelah itu pergilah Baginda Mais ke rumah Sultan Baheram di kampung sebelah menyampaikan sekalian perundingannya tadi dengan Sultan Pamenan. Sultan Baheram dan Putih Renosari terkejut mendengar permintaan Putih Umi ini. Dirasainya benar Putih ini hendak menjual mahal anaknya, karena seorang putih tak perlu menjemput seorang sultan. Bagaimana pikiran engkau? Tidakkah terlalu banyak permintaan Putih Umi itu? Seakan-akan lupa ia bahwa yang akan menjadi menantunya bukan perempuan biasa, tetapi seorang putih yang setingkat derajatnya dengan anaknya, sehingga tak perlu menjemput seorang sultan, kata Putih Renosari yang agak berasa terhina karena permintaan yang banyak ini. Biarlah Putih, tak mengapa, karena saya yang berkehendak. Sekalian permintaannya itu akan saya adakan dan akan saya bawa kemari. Lebih dari itu akan saya adakan juga, asal saya dapat mendudukan Nurmala dengan Mr. Yatim. Jika demikian, mana yang baik pada engkaulah, kami menurut, kata Putih Renosari pula dengan tak acuh. Ini uang 1.000 rupiah, belanjakanlah apa yang kurang, beritahukan kepada saya, dan segera akan saya adakan. Lalu Baginda Mais minta diri dan pergi ke rumah Hop Jaksa Sultan Alam Shah di pondok yang tiada berapa jauh dari rumah Sultan Baheram.
Setelah sampailah Baginda Mais dengan istrinya ke rumah Sultan Alam Shah, lalu diceritakannya kepada Hop Jaksa ini di hadapan istrinya Siti Mariama bahwa Sultan Baheram dan Putih Renosari segera akan memulai pekerjaan perkawinan Putih Bidasari dengan Sultan Malik. Walaupun kabar ini ditunggu-tunggu oleh Sultan Alam Shah karena dikenalnya sifat dan keras hati saudaranya Putih Renosari, tetapi tatkala didengarnya kabar ini, terkejut juga ia dan sangat kecewa. Bila hendak dikawinkannya Bidasari dengan Sultan Malik? Tanya Hop Jaksa dengan agak gemetar suaranya. Katanya seminggu lagi akan dimulainya menginai anak dara. Tergesa-gesa benar, apakah ini tidak kurang baik di mata orang Padang? Mengawinkan anak terburu-buru sebagai barang buruk, kata Sultan Alam Shah pula sedang hatinya mulai panas. Baginda Mais tiada menjawab. Ia boleh berbuat sesuka hatinya dengan anaknya, tetapi hamba sebagai Mama Bidasari tiada suka dan tiada rela kemenakan hamba dikawinkan dengan sultan tak berguna, kemenakan sultan tukang judi, kata Sultan Alam Shah pula dengan bertambah-tambah marahnya. Maksud saya datang kemari ialah hendak meminang Mr. Muhammad Yatim untuk Nurmala. Dahulu engkau berkata kepada saya bahwa Mr. Muhammad Yatim akan engkau kawinkan dengan Putih Bidasari. Sekarang perkawinan itu tak jadi. Sebab itu haraplah saya, engkau dan orang Kayo sudi juga menerima Nurmala untuk Mr. Muhammad Yatim. Ya, sekarang hamba terimalah permintaan engkau Baginda itu, jawab Sultan Alam Shah dengan segera karena sebal hatinya mendengar kabar ini sehingga tiada dipikirkannya lagi perkataan yang dikeluarkannya. Jawab Hop Jaksa ini sangat menggirangkan hati Baginda Mais sehingga ia bersyukur dan meminta terima kasih kepada Sultan Alam Shah dan Siti Mariama. Oleh sebab engkau dan orang Kayo telah setuju akan perkawinan ini, hendak saya tanyakah kepada engkau dan orang Kayo, apakah tidak lebih baik kalau perkawinan Mr. Yatim dan Nurmala disamakan harinya dengan perkawinan Putih Bidasari dengan Sultan Malik, supaya sekali membuka pura 2-3 utang lepas, Mr. Yatim anak engkau dan Putih Bidasari kemenakan engkau. Ya, maksud hamba pun memang demikian, supaya sekali membuka pura 2-3 utang terlepas, kata Hop Jaksa kepada Baginda Mais. Sebagai tak tahu lagi ia apa yang dikatakannya dan menurut saja kehendak Baginda Mais karena hendak membalaskan sakit hatinya kepada kakak perempuannya. Jika demikian, dapatlah saya dengan segera bersedia-sedia, kata Baginda Mais pula dengan bertambah-tambah suka hatinya karena Sultan Alam Shah menurut sekalian kehendak hatinya sebagai orang yang terkena ilmu. Sekarang ingin saya hendak mengetahui berapa uang dan apakah barang-barang yang dikehendaki Mr. Yatim sebagai penjemput. Sekaliannya akan saya adakan dengan segera. Tak usah, sebab Siti Nurmala, tanya Baginda Mais kepada Hop Jaksa Sultan Alam Shah. Tak usah, sebab Siti Nurmala seorang gadis bangsawan, antara bangsawan dengan bangsawan, tak perlu berjemput-jemputan, sahut Sultan Alam Shah pula dengan gelisah. Ingatannya yang satu-satunya lagi ialah hendak melawan perkawinan kemenakannya Putih Bidasari dengan perkawinan anaknya Mr. Yatim. Baginda Mais heran mendengar putusan Hop Jaksa ini, tetapi ia tiada berani membantah walaupun kurang disetujuinya. Siti Mariama tiada berani mencampuri perkara ini karena dilihatnya suaminya hampir tak dapat menahan amarahnya. Dalam hal itu lebih baik kalau dibiarkan sekalian perkataan dan kemauannya. Jika dibantah, niscaya ia akan bertambah jadi. Ia sendiri sangat menyesal akan putusan suaminya ini karena diketahuinya Mr. Yatim sekali-kali tiada dapat menyetujui perkawinan paksaan ini dengan tunangan sahabatnya Dr. Aziz, sehingga takkan mungkin baik jadinya. Tetapi apa dayanya, ia tiada dibawa berunding walaupun hatinya sangat sedih mengingat kemalangan anak angkatnya ini, tetapi harus ditahannya kesedihannya karena ia tahu ia hanya seorang luar.
Sultan Alamsyah seakan-akan menyesal akan perkataannya kepada Baginda Mais tadi. Ia berkata pula untuk memperbaiki kesalahannya ini. Perkara penjemputan Mr. Yatim hamba serahkan kepada engkau saja. Lebih banyak lebih baik, supaya dapat dilihat orang bahwa engkau tahu benar menghargai pangkat dan martabat. Ada akan peralatan yang sebesar-besarnya dan semahal-mahalnya yang belum pernah diadakan orang di Padang ini. Panggil sekalian orang Padang ini sampai ke Mudik dan Pariaman, sampai ke Darat dan Medan Deli. Panggil sahabat kenalan engkau yang berpangkat, yang kaya, yang bangsawan, yang cerdik, pandai, supaya diketahui orang benar-benar kekayaan engkau. Sebab menantu engkau bukan sembarangan orang, Mr. Doktor, pangkat yang setinggi-tingginya, yang baru ada di Padang ini, ya seluruh Pulau Sumatera. Jangan sampai ia mendapat malu karena kurang sempurna peralatan ini. Angkat oleh engkau menantu engkau ini setinggi-tingginya, kata Sultan Alamsyah sebagai orang mengigau dalam mimpi dengan tak tahu apa yang diucapkannya. Yang dipikirkannya hanya satu saja, yaitu bagaimana menutup malu karena anaknya yang ditampik oleh kakaknya dengan mengadakan perkawinan yang seramai-ramainya dan upacara yang sebesar-besarnya. Hendak ditutupnya kehinaan yang disebabkan oleh tampikan itu. Jika ini keinginan hati engkau, janganlah engkau khawatirkan. Sejak Mr. Yatim sampai ke Padang ini, telah saya usahakan menjunjung tinggi namanya. Itulah sebabnya telah saya adakan penyambutan kedatangan yang agak mewah. Dan memang saya telah berniat, jika permintaan saya engkau kabulkan, akan saya adakan perayaan perkawinan yang sebesar-besarnya, yang sepadan dengan derajat seorang Master Doktor. Karena pangkat dan martabat yang setinggi ini harus kita junjung tinggi dan kita hargai. Bagaimana pula lagi saya akan memperlihatkan kesyukuran saya atas kemuliaan yang engkau limpahkan ke atas diri saya. Segala bunyi-bunyian dan permainan akan saya adakan dan saya datangkan dari negeri lain. Bukannya penduduk Padang saja, dari segala bangsa, tetapi sekalian sanak saudara dan kaum sekeluarga saya dari Pariaman. Sahabat, kenalan, dan handai tolan saya dari darat akan saya minta datang. Perarakan dengan kendaraan gajah, mina, alat perkakas, payung kerajaan, panji-panji, dan tombak berambu, bunyi-bunyi gendang serunai, dan lain-lainnya akan saya adakan menurut adat orang besar-besar dan bangsawan di Padang ini. Tak saya pandang berapa besar biayanya, biar habis separuh dari harta saya. Tak apa, kata Baginda Mais dengan sangat gembiranya. Jika demikian, baiklah, sekaliannya itu hamba serahkan kepada engkau. Patut juga demikian, karena anak darah dari engkau, kata Sultan Alamsyah dengan puas rasa hatinya. Karena jika demikian diperbuat peralatan perkawinan Mr. Yatim, akan lenyaplah kehinaan yang telah diperolehnya karena anaknya ditampik oleh saudaranya. Jadi ada 3 permintaan yang hamba harap engkau turut benar-benar hendaknya, kata Sultan Alamsyah pula. Apakah itu engkau? Tanya Baginda Mais. Pertama, perkawinan Yatim dan Nurmala harus dilangsungkan serentak. Jadi sehari dengan perkawinan Bidasari dan Sultan Malik. Mudah saya lakukan. Kedua, perkawinan Yatim dan Nurmala harus lebih ramai dan lebih raya dari perkawinan Bidasari dan Sultan Malik. Sudah saya sanggupkan. Ketiga, kalau perkawinan Bidasari dengan Sultan Malik karena sesuatu hal harus dibatalkan, perkawinan Yatim dan Nurmala pun harus dibatalkan pula. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.